waktunya beribadah. Yuk anak-anak, kita ikuti aturan ibadah dengan baik ya. Yang pertama, jangan lupa mandi biar semangat memuji Tuhan. Jangan lupa sikat gigi biar makin wangi dan berpakaian rapi biar makin cantik dan ganteng. Yang kedua, pinjam handphone papa atau mama, bisa laptop, juga televisi. Minta orang tua untuk memutarkan video sekolah minggu. Yang ketiga, duduk tenang, jangan bermain apalagi sambil baring. Ingat, kita akan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik, apa kabar hari ini? Wah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, sukacita, dan jangan lupa bersyukur selalu ya. Walaupun kita di rumah aja, tetapi jangan memutus sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, sekarang saya undang, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Sekali lagi dengan lebih semangat. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Adik-adik, kita yakin bahwa dalam ibadah ini Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Halo Kak Putri. Hai Kak Dede. Halo adik-adik semua. Halo. Nah Kak Putri, Ya, kakak mau nanya nih. apa boleh? Selama Kak Putri di rumah aja ngapain sih? Karena kita di rumah aja, Kak Putri biasanya nonton, bantu mama, bantu bapak, juga karena Kak Putri kerja, jadi Kak Putri kerja. Kalau Kak Dede? Kalau Kak Dede sih hampir sama ya sama Kak Putri.
Nah, kalau adik-adik, apa yang adik-adik lakukan di remaja? Nah, tapi Kak Putri ini harus ingat, sebagai anak Tuhan, kita jangan lupa untuk selalu membaca firman Tuhan. Apalagi kita lebih banyak di rumah kan. Nah, untuk itu adik-adik, kita harus tetap semangat dan bersukacita ya di rumah. Nah, dengar-dengar nih Kak Putri, katanya adik-adik udah pembagian rapot. Ya, betul. Apa nih hasilnya? Pasti bagus. Ya, pasti bagus. Nah, kita yakin dan percaya semua kita dapat lalui di sekolah itu karena pertolongan Tuhan. Nah, karena Tuhan selalu bersama kita dan terlebih ada di rumah kita masing-masing. Nah, mari kita bernyanyi Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Selanjutnya kita menyanyikan dalam bahasa Inggris. When Jesus in my family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in my family, happy, happy home, happy, happy home. Selanjutnya kita bernyanyi dalam bahasa India. Jab Yesu mereka menhe, kusi kusi hey, kusi kusi hey, kusi kusi hey. Jab Yesu mereka menhe, kusi kusi hey, kusi kusi hey. Adik-adik, seminggu telah kita lalui. Walaupun kita beraktivitas di rumah saja, mungkin ada sesuatu yang membuat orang lain bersedih karena tingkah laku kita. Terlebih kita telah menyakiti hati Tuhan. Untuk itu, mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengaku bahwa kami, anak-anak-Mu, sudah banyak melakukan kesalahan terhadap papa, mama, kakak, adik, teman-teman, dan terlebih Engkau ya Tuhan. Kami tidak menuruti firman-Mu dan masih banyak dosa yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Mari adik-adik kita sama-sama mengatakan, Tuhan Yesus, kami bersalah, tolong ampuni kami. Amin. Ya, karena kita telah mengaku dosa kita kepada Tuhan, maka ada berita anugerah untuk kita semua pagi ini. Dari Ulangan 20 ayatnya yang keempat. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Amin. Dosa kita telah diampuni oleh Tuhan Yesus. Kita telah menang atas maut dan kita telah diselamatkan sehingga sorga menjadi milik kita dan orang yang percaya kepadanya. Bersyukur untuk pengampunan yang telah diberikan dan mengaminkan berita anugerah yang telah kita dengar. Mari kita penuh sukacita, kita menyanyi sorga hadiah dari Allah. Dia mati tersalib
Adik-adik, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Kolose 2 ayat yang ke-18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 13 ayat yang ke-6. Adik-adik, kita akan membacanya secara berbalasan. Adik-adik akan ditemani Lala ya. Kita mulai. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, Karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Amin. kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita menyanyi, mari kawan-kawan, dengarkanlah. Kisah yang indah cerita Alkitab, tepuklah tangan, riang gembira, pujilah Tuhan, haleluya. Mari kawan-kawan dengarkanlah, kisah yang indah cerita Alkitab, tepuklah tangan, riang gembira, pujilah Tuhan, haleluya. Adik-adik, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, mari kita berdoa semua lipat tangan. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang selalu menolong kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan boleh memberi kami waktu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan mendengar cerita firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk mampu memahami dan mengerti firman Tuhan yang akan kami baca dan akan kami dengarkan. Tolong kami dalam mendengar sehingga kami betul-betul konsentrasi untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengar. Amin. Shalom adik-adik. Senang sekali pagi hari ini Kak Ovan bisa berjumpa dengan adik-adik. Hari ini Kak Ovan akan bercerita tentang firman Tuhan. Tetapi kakak tidak sendirian. Hari ini ditemani Lala. Hai Lala. Hai juga Kak Ovan. Sudah siap untuk menyampaikan cerita Lala? Siap dong Kak Ovan. Nah adik-adik, mengawali cerita kita hari ini, Kakak Ovan mau nanya. Kalau tentara pergi berperang, mereka bawa apa saja ya? Ada yang tahu? Nah, Kak Ovan sepertinya sudah mendengar jawaban, tetapi belum terlalu jelas. Nah, Lala, kira-kira Lala tahu nggak apa saja yang dibawa tentara kalau pergi berperang? Tahu dong Kak. Apa saja itu Lala? Pistol, senjata, apa lagi lah? Pedang, apa lagi lah? Bendera atau panji, apa lagi lah? Baju perang. Wah, Lala ternyata pintar. Nah, Kak Ovan, siapa sih yang berperang? Terus kenapa mereka berperang? Wah, Lala penasaran siapa yang berperang dan kenapa berperang. Adik-adik di rumah pasti penasaran juga ya. Nah, anak-anak sudah penasaran. Yuk Lala, kita ceritakan. Oke Kak Ovan.
Adik-adik, bangsa Israel setelah keluar dari tanah Mesir, mereka terus melanjutkan perjalanan. Mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh. Mereka melewati padang pasir yang sangat luas. Dan mereka berjalan dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Dan tibalah mereka di satu tempat yang bernama Rafidim. Apalah? Rafidim. Ya, Rafidim. Di sana mereka kemudian berkemah. Tetapi lagi-lagi di Rafidim mereka harus diuji. Di sana mereka kehabisan air. Mereka tidak punya air untuk diminum. Lalu mereka pun kemudian marah-marah lagi. Mereka bersungut-sungut kepada Musa. Mereka katakan kepada Musa, "Hei Musa, kenapa engkau memimpin kami keluar dari tanah Mesir? Tapi kau membiarkan kami mau mati. Kami tidak bisa minum. Kau membiarkan kami, anak-anak kami mau mati. Di manakah Tuhan?" Musa pun menjawab, "Hei, kenapa kalian mencobai Tuhan? Padahal Tuhan selalu setia menolong kita." Lalu Musa pun datang kepada Tuhan. Musa berseru kepada Tuhan, dia berkata, "Apa yang saya harus lakukan Tuhan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari saya dengan batu." Tetapi Tuhan berfirman, "Musa, ambillah tongkat yang kau pakai memukul sungai Nil. Berjalanlah ke depan gunung batu Horeb dan pukullah batu itu, maka dari dalamnya akan keluar air untuk bangsa itu minum. Lakukanlah itu di depan para tua-tua Israel." Lalu Musa pun pergi melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Dan hore! Air keluar dari gunung batu Horeb. Dan bangsa itu bisa minum. Ya, bangsa itu bisa minum. Dan tempat itu kemudian diberi nama Masa dan Meribah. Lalu tiba-tiba datanglah sekelompok orang yang membawa senjata, membawa pedang. Mereka ini terkenal orang yang sangat kuat, kemudian galak. Dan mereka ini suka merampok, bahkan mereka ini suka membunuh orang. Ngeri sekali. Orang Israel ketakutan. Lalu kemudian Musa menyuruh Yosua. Musa berkata kepada Yosua, "Yosua, pilihlah beberapa orang untuk pergi berperang melawan orang Amalek." Oh, jadi orang yang datang menyerang itu bernama orang Amalek ya Kak Opon? Iya, betul lah. Jadi orang yang datang menyerang orang Israel adalah orang Amalek. Lalu Yosua melakukan seperti yang diperintahkan Musa. Yosua pun kemudian pergi berperang melawan orang Amalek bersama orang-orang pilihan. Tetapi Musa naik ke sebuah puncak. Di atas puncak gunung, Musa membawa sebuah tongkat yang asalnya dari Allah yang dipakai untuk memukul gunung batu Horeb. Dan di atas gunung, Musa terus berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena Musa percaya hanya Tuhan yang akan memberi kekuatan dan mampu memberi kemenangan. Nah, adik-adik, jika tangan Musa terangkat, maka orang Israel lebih kuat. Tetapi jika tangan Musa turun, maka orang Amalek lagi yang lebih kuat. Dan akhirnya karena sudah terlalu lama, tangan Musa mulai capek. Tangan Musa mulai penat. Tapi Musa tidak mau berputus asa. Musa terus berdoa, berseru kepada Tuhan. Karena dia tahu hanya Tuhan yang akan memberi kekuatan. Lalu tiba-tiba Harun dan Hur datang membantu Musa. Harun dan Hur membawa sebuah batu. Kemudian Musa duduk di atasnya. Lalu sambil Musa terus berdoa kepada Tuhan, Harun dan Hur membantu menopang tangan Musa. Sehingga tangan Musa terangkat terus sampai matahari terbenam.
Dengan demikian, maka orang Israel berhasil mengalahkan orang Amalek. Wah, orang Amalek kalah. Mereka lari ketakutan dan lari terbirit-birit. Hore! Ye, kita menang! Orang Israel pun bertepuk tangan dan bersorak-sorai karena mereka telah berhasil mengalahkan orang Amalek. Dan orang Israel berkata kepada Musa, Tuhan bersama kita. Tuhan memberi kita kekuatan mengalahkan orang Amalek. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, tuliskanlah dalam sebuah kitab perjanjian sebagai tanda peringatan. Dan Musa pun kemudian mendirikan satu mezbah. Dan mezbah itu dinamai Tuhanlah panji-panjiku. Karena Tuhanlah yang telah memberi kekuatan dan menolong orang Israel mengalahkan orang Amalek. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita. Tuhan selalu ada menyertai, menolong dan bersama-sama kita untuk berjuang menghadapi musuh dan iblis. Sehingga musuh kita, iblis akan lari ketakutan. Tetapi anak-anak harus selalu ingat untuk terus meminta pertolongan kepada Tuhan dan mengandalkan Dia dalam kehidupan ini. Karena hanya Tuhanlah panji-panji kita. Untuk itu andalkan Tuhan selalu dalam kehidupan ini. Karena hanya Dia sumber kemenangan sejati bagi anak-anak Tuhan. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Ya, adik-adik, cerita kita tadi terambil dari Alkitab, dari kitab Perjanjian Lama, yakni dari kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Sekali lagi, Keluaran pasal 17 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Yang akan kita baca bersama-sama hari ini dari mulai ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Yang Keluaran 17 ayat 1 sampai ayat 13, nanti silahkan adik-adik minta bantuan mama atau papa di rumah untuk baca bersama-sama. Saya akan dibantu Lala untuk membaca. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Amin firman Tuhan. Adik-adik, kita akan menaikkan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus yang adalah panji-panji kita, Dia juga adalah jagoan dan Tuhan kita dalam kehidupan ini. Dia sudah mengalahkan maut dan Dia juga sudah mengalahkan iblis. Untuk itu, andalkan dan percaya Dia selalu karena hanya Dia yang mampu menolong kita. Mengaminkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan, mari dengan penuh semangat kita bernyanyi Hom Pila, Hom Pimpa. Kita nyanyikan 2 kali. Yesus jagoan
Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, ada firman Tuhan mengatakan, kiranya diingatnya korban persembahan dan disukainya korban bakarannya, dari Mazmur 20 ayat yang keempat. Adik-adik, untuk mengiringi persembahan kita menyanyi hujan berkat disambung bersyukur kepada Tuhan.
Adik-adik di rumah, kita akan mendoakan persembahan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas persembahan yang telah kami berikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati agar persembahan ini dapat kami pakai untuk memperluaskan firman-Mu di muka bumi ini. Tuhan Yesus, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, untuk minggu ini kita ada aktivitas seperti biasa ya. Minggu ini kita ada aktivitas yaitu membuat bendera atau panji. Ya, bahannya sangat sederhana, sangat gampang didapat. Bahannya bisa diambil dari kertas-kertas bekas yang masih kosong. Adik-adik silakan pilih, bisa berwarna ya, mau warna pink, biru, hijau ataupun ungu atau mau putih seperti yang kakak buat, silahkan saja. Sangat gampang. Kemudian alat yang kedua, adik-adik hanya butuh gunting. Kemudian lem kertas tentunya ya. Kemudian pipet untuk pakai sebagai tiang bendera. Nah, cara buatnya sangat gampang. Adik-adik nanti silahkan gunting kertas yang masih polos, belum ada tulisan, menyerupai bendera seperti yang di tangan kanan Kak Ovan. Nah, adik-adik silahkan gunting, kemudian setelah digunting, adik-adik silahkan gambar bentuk salib di dalamnya ya. Kalau hari ini Kak Ovan print, tapi silahkan adik-adik pasti pada pintar-pintar berkreasi, silahkan gambar salib di dalamnya. Kemudian tulis, Tuhanlah panji-panjiku. Nah, setelah adik-adik buat menyerupai bendera seperti ini, kemudian sudah ada gambar salibnya dan ada tulisannya, adik-adik silahkan gulung ujungnya, kemudian lem dan rekatkan di pipet dan jadilah bendera atau panji. Nah, jelas kan? Jelas seperti ini. Kalau yang Kak Ovan langsung print seperti ini. Silahkan berkreasi dan nanti adik-adik bisa kirim fotonya ke WA guru sekolah minggunya dan nanti kita akan dokumentasikan. Nah, yang sudah jadi nanti adik-adik silakan simpan, nanti kalau kita sudah kembali bersekolah minggu baru adik-adik bawa. Nah, adik-adik, aktivitas kita minggu ini mau mengingatkan kita bahwa untuk menghadapi musuh, kita ada satu penolong yang selalu setia bersama kita. Bendera melambangkan penolong yang setia dan di dalam bendera ini ada gambar salib. Siapakah salib itu? Dia adalah Tuhan Yesus yang adalah panji-panji kita yang akan selalu menolong kita berperang menghadapi iblis. Demikian aktivitas kita minggu ini. Terima kasih. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat, kita akan menyampaikan harapan-harapan dan permohonan kita kepada Tuhan. Minggu ini ada pokok doa yang akan kita dukung bersama-sama. Yang pertama, kita doakan teman-teman kita yang akan melanjutkan pendidikan, mau masuk SD atau mau masuk SMP yang sementara mendaftar online. Kemudian kita juga berdoa untuk situasi yang saat ini belum terlalu aman, yang masih mengharuskan kita untuk masih tetap belajar dan beribadah dari rumah. Mari semua duduk dengan tenang, kita lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang senantiasa menolong kami di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersukacita dan bersyukur ya Tuhan, karena pagi hari ini Tuhan kembali memberi kami waktu untuk boleh bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kami masih beribadah dari rumah saja, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kami untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa ada di dalam rumah kami untuk menolong kami. Kami bersyukur Tuhan, kami telah beribadah kepadamu pada pagi yang indah ini. Dan biarlah puji-pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan
boleh berkenan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Juga ya Tuhan, kami telah mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Tanam baiklah firman-Mu itu Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan tolong kami Tuhan untuk senantiasa mau mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Mampukan kami untuk terus menaruh kepercayaan kepada Tuhan dan hanya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Karena kami percaya bahwa hanya Tuhanlah panji-panji kami yang akan setia menolong kami untuk melawan musuh dan iblis. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur pada hari ini, kami bersyukur bersama teman-teman kami yang pada minggu ini mungkin ada yang berulang tahun. Kami doakan kiranya Tuhan sempurnakan sukacita mereka dan semoga Tuhan memberi mereka umur yang panjang. Kami juga berdoa ya Tuhan, karena Tuhan boleh menyertai kami, anak-anak-Mu di dalam melewati ujian penilaian akhir semester dan kami juga boleh menerima raport dan menerima hasil yang baik. Terima kasih Tuhan untuk semua itu. Kami juga berdoa ya Tuhan dan bersyukur mungkin ada teman-teman kami yang dalam minggu ini mengalami kelemahan tubuh. Namun karena kasih dan pertolongan-Mu sehingga teman kami boleh merasakan kesembuhan yang asalnya daripada-Mu. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami berdoa untuk teman-teman kami, untuk seluruh anak sekolah minggu-Mu yang sementara mengikuti pendaftaran online, baik yang mau masuk ke TK, ke SD maupun ke SMP. Kami berdoa ya Tuhan, semoga Tuhan senantiasa menolong mereka sehingga mereka boleh mengikuti pendaftaran dengan baik dan biarlah ya Tuhan mereka dapat diterima di sekolah yang mereka harapkan dan di dalamnya kami senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami terus juga berdoa untuk situasi yang kami alami saat ini ya Tuhan. Saat ini virus corona masih ada di sekitar kami. Kami berdoa Tuhan, semoga Tuhan senantiasa menjaga kami semua dan menjauhkan kami dari virus yang berbahaya ini. Bahkan Tuhan, kami berdoa, semoga Tuhan segera memulihkan bangsa kami, bahkan memulihkan dunia ini, sehingga bumi ini, negara ini boleh kembali aman seperti semula. Kami juga Tuhan terus berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok-pelosok daerah. Kiranya Tuhan senantiasa tolong dan berkati pemerintah kami sehingga boleh memimpin kami dengan baik dan biarlah senantiasa diberi hikmat untuk mampu mengerjakan yang terbaik untuk Tuhan sehingga bangsa ini tetap aman dan sejahtera. Terus kami juga berdoa ya Tuhan untuk para dokter dan semua tenaga kesehatan yang terus berjuang dalam merawat pasien-pasien COVID. Kiranya Tuhan mampukan dan tolong mereka sehingga mereka diberi kekuatan dan kesabaran dalam merawat pasien-pasien. Dan berdoa juga Tuhan buat semua pasien semoga dapat sembuh dan dari dalamnya nama Tuhan senantiasa kami puji. Tuhan Yesus yang baik, kami juga terus berdoa untuk guru-guru kami baik yang ada di sekolah maupun yang ada di sekolah minggu. Kiranya Tuhan juga terus tolong mereka sehingga walaupun mereka harus mengajar secara online, tetapi mereka terus semangat untuk terus mendidik kami, anak-anak sekolah minggu-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kehidupan kami hari ini, bahkan kehidupan kami seminggu ke depan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menjaga dan melindungi kami. Tuhan Yesus, ini doa kami, ini harapan kami. Jawab dan dengarkanlah kami ya Tuhan, dan mampukan kami untuk terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan ini. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Tuhan adalah panji-panji kita, akan selalu menyertai dan menemani kita dalam setiap kehidupan kita. Karena hanya Dia sobat kita yang setia. Untuk itu, mari tetap setia dan percaya kepadanya. Sebelum menerima berkat dari Tuhan, mari kita menyanyi Ada Satu Sobatku Yang Setia. Namanya SOS, namanya SOS, namanya SOS, namanya Yesus. Ada satu sobatku yang setia,
Adik-adik, yakin dan percayalah bahwa Tuhan yang adalah panji-panji kita akan senantiasa menyertai dan memberkati kita. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya, Ya, haleluya, amin. amin. Tuhan Yesus yang adalah panji-panji kita adalah Tuhan yang akan senantiasa menolong dan menyertai kita menjalani kehidupan ini. Untuk itu adik-adik terus setia dan percaya kepadanya. Mengakhiri ibadah kita, mari kita nyanyikan pujian Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh sebagai komitmen kita untuk terus mengiring Dia. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, umpamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, umpamu besar di surga. Sekali lagi, lebih semangat. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Adik-adik, kita harus tetap berada di rumah ya, untuk selalu mengikuti aturan pemerintah. Kita jangan lupa juga untuk selalu memakai masker jika keluar, rajin mencuci tangan, dan makan makanan yang sehat. Jaga kesehatan selalu ya. Dan yang paling penting, jangan lupa membaca firman Tuhan dan berdoa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.